Lalu bagaimana persiapan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara? Kita akan simak perbincangan rekan kami Aulina Iyasa dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo berikut ini. Halo pemirsa, Anda menyaksikan iNewsroom. Kali ini bersama saya Aulina Iyasa dan sudah hadir samping saya Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo. Apa kabar ini? Saya manggilnya anaknya Mas Menteri atau Pak Menpora? Bebas, Mas aja Mas. Mas ya, Mas Menteri ya? Ade juga boleh Ade. Ade. Mas Menteri, bagaimana nih kita kan akan menjelang Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 dan seperti yang kita ketahui bahwa PON kali ini akan dilaksanakan di dua tempat yang berbeda dan dikatakan ini sebagai PON terbesar ya katanya yang tahun ini dilaksanakan. Nah, pendapat dan gimana tanggapan Mas Menteri nih persiapan PON kali ini dan juga mengenai kenapa nih PON saat ini diadakan di dua tempat yang berbeda? Ya, bisa dibilang ini adalah PON ke-21 adalah PON yang terbesar. Saya sangat setuju karena ini dilaksanakan di dua provinsi, yaitu di Aceh dan Sumut, di mana wilayahnya sangat besar dan waktu itu mungkin penetapannya kebetulan bukan semasa saya menjabat, tapi ketika saya menjabat saya bertanya, ini adalah semangat baru konsep dari PON ke depan bahwa kebersamaannya selaku kultur budaya Indonesia ini ingin diterapkan. Jadi ke depan mungkin selanjutnya juga di 2028 PON akan dilakukan di NTT dan NTB. Jadi ini perdana di dua provinsi dan kebetulan gubernurnya pun terbanyak karena selama kepemimpinan saya kita menghadapi pergantian sampai ke PJ total 6 gubernur yang kita hadapi. Jadi 3 di Aceh, 3 di Sumatera Utara. Oke, berdasarkan dari tadi paparan Mas Menteri nih yang mengatakan bahwa ini nanti akan ada di NTB dan juga maksudnya diadakan di dua tempat ya. Berarti ini percobaan atau bagaimanakah? Ya, dibilang percobaan juga tidak, tapi ini adalah perdana dilakukan. Jadi ya, saya rasa persiapannya juga sudah sangat matang. Kami sudah mengecek, menelusuri seluruh venue yang disiapkan untuk penyelenggaraan pertandingan dan dari segi SDM juga saya rasa juga sudah siap dan bahkan dari segi antusias masyarakat lokal untuk menyambut PON ini berjalan. Ya, untuk Sumatera Utara sendiri kan ini sebetulnya sudah pernah mereka menjadi tuan rumah PON pada 1953 ya Mas Menteri. Namun untuk Aceh nih apakah ada kesulitan atau bagaimana karena kan Aceh baru pertama kali menjadi tuan rumah dari PON? Ya, pastinya tantangan setiap daerah memiliki tantangan tersendiri dan untuk Sumatera Utara memang karena sudah lebih duluan pernah menyelenggarakan PON dan mungkin dari sisi perkembangan kota modernnya lebih jauh dan saya rasa dari segi budaya dan juga infrastruktur olahraganya sudah jauh lebih ada duluan jadi hanya perlu ditambahkan sedikit. Di Aceh kita banyak membangun dari zero dan juga merevitalisasi total berbagai infrastruktur olahraga yang ada di Aceh untuk sampai bisa digunakan standar PON. Karena ini PON ini total agak lebih banyak yaitu 67 cabang olahraga. Ya, lebih banyak. Mungkin dikarenakan dua provinsi ya. tiap provinsi ingin memiliki kebanggaan tersendiri. Jadi dibikinnya hampir sama rata. Tapi ini akan menjadi evaluasi ke depan. Ya baik, untuk kita melihat dari perjanjian Mas Menteri dengan PJ Gubernur Sumatera Utara dan Aceh nih ya, ada 4 poin utama yang menjadi faktor keberhasilan dari PON. Ini menjadi tolak ukur nggak sih Mas Menteri seperti prestasi dan juga ekonomi daerah dari daerah yang menyelenggarakan tuan rumah PON itu sendiri dan juga penyelenggaraannya. Nah ini apakah menjadi tolak ukur akhirnya memilih Sumatera Utara dan Aceh untuk menjadi tuan rumah PON di tahun ini gitu Mas? Ya, pastinya pemilihan tuan rumah itu sifatnya adalah bagaimana dengan event bisa dibilang Olimpik nasionalnya kita ini bisa dilakukan pemerataan. Jadi kemarin sebelumnya udah di Papua, sebelum lagi di Jawa Barat, kali ini kita bergeser ke Pulau Sumatera. Dan tentunya PON ini kita berharap sukses prestasi di mana di PON ini hampir seluruh potensi atlet muda dari seluruh wilayah Indonesia akan bertanding dan kita harapkan disinilah kita bisa mencari bibit-bibit baru unggul yang nantinya bisa dikelola menjadi atlet nasional dan tentu yang namanya penyelenggaraan olahraga dimanapun di belahan negara manapun ingin menghadirkan dampak ekonominya yang baik dan ini kita juga mendorong agar sisi keuntungan makro dari dampak ekonomi baik itu di Aceh dan Sumut ini bisa tercapai. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana sukses secara administrasi di mana ya PON ini kan menggunakan
baik APBN dan juga APBD, dan itu yang kita jaga bersama Satgas yang ada, yang dibentuk Bapak Presiden, bagaimana pengelolaan anggaran baik itu nasional dan daerah ini dikelola dengan transparan dan akuntabilitasnya bisa terjaga. Oke, jadi selain untuk meningkatkan potensi dari daerah itu sendiri, untuk memperkenalkan kepada atlet-atlet juga nih Mas ya, Betul. mengenai Sumatera Utara dan Aceh. Yes. Nah, untuk kita berbicara mengenai bibit potensi para atlet nih ya Mas Menteri ya, ini kira-kira mereka nantinya bisa dijadikan sebagai bibit-bibit regenerasi untuk Olimpiade Los Angeles nggak sih Mas di tahun 2028 nanti? Ya, pastinya tadi saya sampaikan bahwa kami yakin ini yang ikut PON dari seluruh 38 provinsi ini meliputi berbagai cabang olahraga. Di sini ada 67 cabang olahraga dengan, walaupun dari 67 cabang olahraga itu tidak semuanya Olympic numbers. Iya. Tapi ini cabang-cabang olahraga yang pasti dipertandingkan baik di SEA Games, Asian Games, dan nantinya Olimpiade. Nah, dari sinilah kita mencari berbagai potensi atlet-atlet yang mungkin selama ini belum terscouting. Iya. Karena keterbatasan event ataupun cangkupan wilayah. Dengan PON ini kita bisa lebih seksama melihat potensi seluruh wilayah, dan kita berharap ini banyak melahirkan bibit-bibit atlet yang tanda kutip bisa menjadi bahan kami ke Calon depan di Olimpiade untuk ya. calon Olimpiade. Ya begitu, kalau itu harapan Mas Menteri sendiri untuk PON tahun ini bagaimana, karena kan sebentar lagi akan berlangsung ya Mas Menteri ya. Pastinya kami berharap PON kali ini benar-benar PON karena ini perdana, dan mungkin ini bisa dibilang PON terbesar Iya, PON penyelenggaraannya. Ya, yang pasti sukses secara prestasi, sukses secara administrasi, dan juga sukses secara ekonomi daerahnya. Karena ini yang kita ingin capai, dan saya tadi di rapat bersama DPR menyampaikan ke depan kita harus melakukan pemantapan dan evaluasi PON, karena bagaimana PON ini benar-benar bisa menjadikan legacy suatu daerah, tapi sudah bukan lagi menjadikan suatu masalah di kemudian hari. Ya betul. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas Menteri atas perbincangan kita menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-21 ini. Pastinya kita akan buru-buru pengen menyaksikan ya pemirsa seperti apa jalannya PON di 2 provinsi sekaligus. Dan juga kalau begitu semoga ajang PON tahun ini juga sukses dan juga banyak menampilkan bibit-bibit baru. Pasti. Yang Opening makin ceremony sama berprestasi. closing ceremony juga pasti akan seru. Iya betul, kan ini Karena di opening di 2 Aceh, tempat berbeda ya, betul. Dan tanggal 9 closing di di Sumatera Utara ya. Sumatera Mas? Utara di Medan. Ya betul, kalau gitu pemirsa, kita kembali ke studio, sudah ada rekan Davi Pratama. Saya Aulina Iyasya, sampai jumpa dan terima kasih.